Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Om Jin Dan saya Om BI bersama di channel kami Ngopros, ngobrolan sambil Pros. Nah, ini bro, kita lihat kan minggu ini ada beberapa calon capres yang daftar nih bro. Ya, Berarti ada 3 capres lah, tapi 2 capres lagi daftar, Ganjar sama Anies yang sudah daftar di berita ini. Prabowo dipastikan daftar kan? ya kemungkinan kayak gitu. Pandangan saudara tentang pemilu kali ini, tentang pemilihan capres, menurut pandangan saya Ya 3 kandidat, ya betul. kemungkinan 2 putaran yang jadi nanti Ganjar dan Mahfud. Loh, itu harus Ganjar tuh. Dasar kan? Ya, ini mah bukan saya istilah ngefans juga, ya biasa aja lah. Dari 3 kandidat itu saya punya istilahnya bukan saya berat ke satu calon, tapi menurut pandangan saya pribadi ya besok hari Jumat. Karena besok Jumat ya, karena habis Jumat nanti Sabtu pasti minggu siklus muter. Nah begitu juga dengan siapa yang akan jadi kalau kita mau buka alur sejarah. Menurut pandangan saya alur sejarah lebih larinya ke Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD. Ganjar dan Mahfud kemungkinan besar terjadi. Dilihatnya alur sejarah. Dasar saya alur sejarah. Sejarah itu selalu berulang. Siklus selalu muter-muter lagi. Oke, dilihat dari kacamata apa itu? Jadi gini Mas, tadi kalau kata orang tua itu jas merah. Ya, Pak Karno bilang juga jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, jangan sekali-kali lupa sejarah. Itu aslinya kata-kata yang sangat dalam sekali. Sejarah tidak hanya jadi pelajaran, tapi sejarah itu sebenarnya terus berulang. Kejadian itu terus muter-muter. Nah, menurut pandangan saya kan istilahnya kita itu seakan-akan seperti kalau kita mau mendeteksi sejarah, kita lagi ada di era mana. Saya lebih memilih kita sekarang seperti di era waktu zaman kolonial, tepatnya waktu terjadinya pemberontakan Sunan Gunung. Pemberontakan Sunan Gunung itu kan ceritanya ada etnis Tionghoa bergabung dengan etnis Jawa, mereka berperang melawan Belanda, VOC waktu itu. Nah, yang pemberontakan Sunan Gunung sendiri ujung-ujungnya reda setelah munculnya bantuan dari waktu kan rajanya Mangkurat, Raja Jawanya Mangkurat. Nah, Raja Mangkurat itu punya 2 anak juga loh. Salah satu anaknya yang istilahnya bergabung dengan Ibu Lawan melakukan pemberontakan. Nah, yang mengatasi ya anak-anak yang lain. Siapa aja yang terlibat untuk memadamkan pemberontakan itu, salah satunya adalah Pangeran Cakraningrat. Pangeran Cakraningrat itu pangeran dari Madura. Ada bantuan dari Madura. Nah, faktor Madura ini, karena ada faktor Madura, Pak Mahfud itu orang Madura. Makanya saya bilang nanti yang bisa yang menang itu yang bawa orang Madura. Pak Mahfud. Oke, perlu digarisbawahi. Jas merah itu maksudnya itu jasnya merah apa? Itu kan cuma singkatan. Oh, singkatan. Singkatan. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu singkatan, maksud saya gitu. Nah, maksudnya jangan sekali meninggalkan sejarah itu gini Mas. Saya hidup itu kan ngulang-ngulang kalau sebenarnya mau. Jadi jas merah itu jangan tadi apa? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bukan Sunan Kuning pakai jas merah itu. Bukan. Ya, Sunan Gunung juga kan Sunan Kuning kan Iya. jas merah.
Maksudnya gitu. Kalau kita Jas melihat merah. sejarah Jadi Jawa, itu jas merah itu bukan jasnya yang merah tapi Bukan. singkatan. Iya, Oke, singkatan. itu perlu dipertegas. jas merah, berdasarkan jas merah, baca alur sejarah dulu kejadian sekarang itu pernah ada. Ya, pernah ada pembunuhan orang Tionghoa di sini, Batavia waktu itu. Ini terulangnya di kasus Sambo sama Joshua. Yang ujung-ujungnya dari pembunuhan itu melebar kemana-mana. Itulah awal mula terjadi. Waktu orang Tionghoa dibunuh di Batavia, Tionghoa itu bersatu semua. Jadi Sambo sama Joshua itu. Iya, analoginya mirip. Aslinya korelasinya di mana di Tionghoa di apa sejarah tadi apa? Itu sejarah Sunan Kuning ya sama Sambo itu korelasinya. Gini loh Mas, saya mencoba membaca berita. Iya. Kok kejadian hari ini mirip-mirip dengan kejadian beberapa tahun, ratus tahun yang lalu malah. Hasilnya seperti ini. Tahun berapa itu? Yaitu eranya Sultan Agung, eranya Amangkurat I. Abad ke-17. Iya. Waktu itu Sultan Agung dia bikin keraton Mataram itu di sana. Sebelum pecah jadi dua, jadi Yogyakarta dan Surakarta, itu kan ada keraton Kertasura. Kertasura itu keraton yang dibangun tapi nggak pernah jadi karena diserbu. Waktu keraton itu jadi itu diserbu keraton itu sama pasukan Sunan Kuning. Sunan Kuning itu julukan kuning karena kulitnya yang warnanya rada kuning. Dan kita waktu itu melihat orang Sunda itu kulit kekuningan. Bukan bajunya kuning ya? Bukan. Julukan Sunan Kuning memimpin pemberontakan. Dia waktu itu bergabung dengan pasukan etnis Tionghoa, bergabung dengan pasukan Jawa, melakukan pemberontakan ke Amangkurat I karena tidak ada kekecewaan lah. Berarti Sunan Kuning itu identik dengan Tionghoa karena kulitnya kuning itu. Ya. Ya. Sunan Kuning siapa? Pasukan Sunan Kuning itu pemimpin pasukan etnis Tionghoa waktu itu. Dan kita kemarin kan istilahnya terjadi pengulangan sejarah lagi. Orang-orang China atau Tionghoa istilahnya datang bergabung dengan orang-orang Jawa lagi, bikinnya pabrik, bikin proyek pabrik ini. Sejarah terulang lagi, bersatu lagi kita sama orang Tionghoa. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu Amangkurat I itu mati di mana? Di Tegal. Dikuburnya kan di Tegal. Di Tegal. Dan ada kejadian juga. Waktu itu tidak ada Tegal, Brebes, Pemalangan masih jadi satu. Ya. Nah, Amangkurat I lari di sana. Ingat, Bupati Tegal kan, Bupati Pemalangan ditangkap sama KPK. Mirip kan? Hubungan antara Sunan Brebes ini kan bisa Pak, waktu itu bayang kemarin itu Brebes Pemalang nggak punya bupati. Berarti waktu zamannya Sunan Kuning ada KPK apa? Nggak ada KPK. Maksudnya pengulangan sejarah. Ditangkap oleh VOC. Apa? Tidak ada bupati intinya. Waktu itu di Brebes tidak ada bupati karena kan sudah punah. Ya. Ya Bu Iza punah. Di Pemalang juga tidak ada bupati karena kebetulan bupati adalah KPK. Jadi otomatis di 3 wilayah itu yang punya bupati cuma satu, wali kota Tegal doang. 9 persis seperti kejadian ratusan tahun lalu. Pengulangan terjadi. Pengulangan sejarah terjadi. Jas merah. Jas merah itu maksudnya you lihat sejarah. Dari kalau melihat sejarah nanti bisa mereka-reka ini akan terjadi alur seperti apa. Dari situ saya lalu berkesimpulan kalau benar-benar 100% pengulangan sejarah terjadi, ini jadi enggak ada yang didampingi sama seseorang dari Madura. Jadi atas dasar sejarah itu, sejarah kan banyak. Iya. Kenapa harus ganjar? Bukan harus ganjar. Ya. Pemberontakan Sunan Kuning itu lalu bisa diredam, dikalahkan. Sunan Kuning tidak bisa merebut jadi Raja Jawa ini. Yang jadi Raja Jawa tetap balik lagi ke Amangkurat lagi.
Sunan Kuni sendiri terus dihancurin pasukannya. Mereka lari ke timur. Artinya gini, waktu itu hampir di Jawa terjadi pergeseran kekuasaan, tapi gagal karena apa? Karena yang direbut tak tanya kan nyerang balik. Nah, waktu nyerang balik itu dia mendapat bantuan dari Madura, pasukan Madura namanya Pangeran Cakraningrat. Nah, saya istilahnya analogi situasi sekarang itu sama seperti itu. Sekarang kan mau terjadi perpindahan kekuasaan, tapi jalurnya kalau dulu ada pembunuhan, ada perang, sekarang kan ada pemilu. Mirip perang juga, tapi teknisnya yang beda. Nah, lalu kita nebak kok dari 3 kandidat nanti siapa yang akan jadi Raja Jawa lagi, Raja Jawa atau Presiden. Menurut alur sejarah yang saya pahami, karena sering terjadi pengulangan sejarah, yang jadi itu justru yang gandeng atau yang dibantu oleh pasukan Madura itu siapa? Pak Mahfud. Berarti korelasinya itu berarti sejarah orang Madura dan nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud istilahnya mampu menangkal atau menangkis serangan lawan-lawan dan jadi pemenang. Riwayatnya seperti itu di zaman dulu. Ganjar tidak ada waktu dulu. Kalau sekarang kan Pak Ganjar kebetulan digalakkan barengannya sama Pak Mahfud. Kita nggak jauh-jauh baru kemarin kan Joshua, Pak Sambo. Sekarang terjadi perang loh. Siapa yang akan menang? Yang akan menang saya bilang yang dibantu orang Madura. Lihat 3 kandidat yang dibantu orang Madura siapa? Pak Ganjar. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang sebuah peristiwa itu kan kalau orang Jawa kalau orang Jawa itu suka niteni lah. Niteni memperhatikan gelagat-gelagat alam misalnya kayak kode alam. Ini kan paham nggak? Kemarin waktu 17 Agustus di Jawa itu banyak sekali ogo-ogo lah ya. Apa itu? Ogo-ogo itu kayak patung-patung Bali yang besar dan itu kayak biasanya hantu setan-setan yang ditampilin. Bencong beneran kan enggak kan hilang semua. Yang muncul Hanoman itu ogo-ogo berbentuk Hanoman. Mau terapiti memberantas kejahatan. Nah, siapa yang berambut putih? Om Ganjar. Apa masyarakat yang pada bikin ogo-ogo itu ada yang ngarahin bikinnya habis? Enggak, itu kode alam kalau kata saya muncul sendiri. Kalau naga juga sama muncul, tapi lebih banyak ya. Tapi pemenangnya kemarin kan. Iya. Pemenangnya. Iya. Kalau saya jadi jurinya, Hanoman kan kemarin menang. Iya. Iya pasti. Ditanggung. Hanoman pasti menang. Aroma itu adalah cerah, berambut putih. Dilarang pengulangan sejarah. Lihat kode alam. Istilahnya kayak gitu. Terus itu yang kedua. Yang ketiga ini yang off the record. Nah, Ya. Pak Prabowo itu Record kok disiarin. karena nggak pernah pernah diciptakan sama orang. Jadi ada satu selentingan cerita yang saya istilahnya kutip, bilang Jawa itu selalu berubah. Kalau terjadi pergantian kekuasaan, Jawa itu selalu mentakut. Bahaya. Dari Belanda ke orang kita, tumbalnya kan ratusan orang mati. Dari Pak Karno ke Pak Harto, ratusan orang juga mati. Nah, 65 dari Pak Harto sendiri ganti ke pemerintahan yang lain, ratusan orang mati, bahkan lebih banyak. Jadi perpindahan kekuasaan di Jawa itu selalu minta tumbal. Istilahnya kayak gitu. Itu banyak. Sabdo Palon, enggak, saya subahi menumbalkan sesuatu kan. Iya.
di tanah Jawa biar ganti kekuasaan. Nah, maksudnya kayak gitu. Ini kan cerita memang nggak ada asal usulnya, tapi di dalam memang betul setiap pergantian kekuasaan pimpinan di Jawa itu selalu minta tumbal. Setengah riwayat Ya. Dan saya melihat Pak Jokowi itu kan Pak Jokowi dan timnya kan memahami sekali masalah hal ini. Nah, daripada tumbalnya wujudnya manusia lagi pada mati kan, tumbal kadang-kadang kan bisa dikelak lah istilahnya, dialihkan. Nah, Pak Prabowo itu selalu jadi tumbalnya Jawa itu Pak Prabowo kalau menurut saya. Coba bayangin, dua presiden sama-sama kuat, sama-sama klaim kemenangan. Kalau kemarin waktu Pak Jokowi lawan Pak Prabowo yang nggak mau ngalah, perang saudara. Siapa orang yang berani ngalah kan selalu dia ngalah. Nah, nanti ke depan juga sama, dia bisa, walaupun kalau dia ngalah, dia ngomong diam semua ikhlas ya orang ikhlas. Karena selalu jadi dia menumbalkan. Saya dengar dia itu kan pernah waktu pulang dari Yordan, ada yang ngutip ya, saya nggak tahu sumbernya apa. Waktu dia pulang dari Yordan pasca reformasi sudah disupport sama Gus Dur. Wow, saya butuh sampean, jadi tumbal negara. Nanti kamu jangan jadi senang, tapi satu, kamu nggak pernah jadi presiden, mau nggak? Kalau itu untuk kepentingan negara bangsa, kata dia oke. Jadi itu dia menumbalkan diri daripada ratusan orang mati kayak 65, 98, tumbalnya ada, dicaci maki terus. Pak Prabowo itu siap dicaci maki, karena dia tumbal. Itu memang pilihan dia seperti itu. Jadi Mas, balik lagi, siapa yang kemungkinan jadi presiden? Kalau menurut sejarah Jawa yang saya pahami, Pak Ganjar. Ya. Ini bukan berarti saya orang merah atau apa, enggak, ini objektif aja. Korelasi hubungannya sejarah selalu jas merah. Kita lihat sejarah, pelajari sejarah. Kalau kita mempelajari sejarah kita sendiri, dan kita ngerti kita ini mau kemana, kejadian apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi itu Mas, kenapa saya punya apa yang menyatakan tadi Pak Ganjar kemungkinan jauh. Dasarnya sejarah Jawa. Maksudnya silakan pelajari riwayat terjadinya pemberontakan Sunan Kuning. Waktu itu orang Jawa dan orang Tionghoa bersatu melawan Belanda, cuman memberontak ya waktu itu ke Mataram juga, karena nggak suka kebijakan Mataram. Raja Mataram sampai lari-lari ke timur, tapi balik lagi membawa pasukan. Ujung-ujungnya pasukan Sunan Kuning yang menguasai Solonya ya di kalangan mereka, dan bantuannya kan dari Madura, pakaian Cakang. Siapa yang sekarang bergandengan sama orang Madura? Pak Ganjar. Jadi oke, Pak Ganjar lagi megang istilahnya wahyu. Nanti kita lihat aja. Bisa nggak kalau Sunan Kuning analogikan dengan Partai Kuning? Enggak. Partai Kuning kan termasuk, maksudnya pecahan Gerindra kan? Iya, enggak. Itu kan termasuk pecahan Partai Kuning. Jadi Sunan Kuning itu sebenarnya kan masih kecil loh, orangnya masih kecil. Dia memberontak sama bersekutu dengan pasukan Tionghoa waktu itu. Orang-orang Tionghoa di Batavia dikejar-kejar kan, larinya ke Jawa mengirim pasukan, kolaborasi dengan Mataram juga, dengan salah satu orang Mataram. Ini jadilah pasukan tentang mereka ke Belanda. Awalnya mereka menang, tapi ujung-ujungnya Belanda dan orang Mataram juga gabung lagi satu, dipukul mundur mereka. Jadi sebenarnya sosok Sunan Kuning itu kita sebut simbol aja. Ya, Simbol. Itu sosok zaman abad ke-17. Iya. Ada orang yang berkolaborasi dengan dia, pasti saat kemarin Jaya
saat ini wayai kalayakan. Jadi kalau alam istilahnya alam sudah bicara, sudah wayanya jejak di bawah ini bahwa wayang naiknya nggak bisa yang ngerem lah kayak gitu. Tanpa bukan ngomongin apa ya, bukan ngomongin saya fanatik atau apa, tapi buka sejarah Jawa, temukan kemiripan. Nanti kita akan menemukan, kalau kita terus mendalami, kita akan tahu kita itu sedang di era siapa. Itu bisa dicermin. Iya, ini akan terjadi badai, akan terjadi perang, akan terjadi begini. Minimal kalau jas merah kita sudah siap. Aneh ya, tapi itu kenyataan. Siklus selalu berubah. Jas merah. Jas merah. Ya, ente kudu kalian nutup jin. Iya, Kok diedit? ya, ente kalian nutup. Ini. Brengsek ini. Tapi kok, tapi materi kayak ketemu bajin ya. Iya.